Good morning, Mom. Good morning, ma'am. Thank you so much for today. Here we will continue again our material, especially for English for proficiency test. Yeah, and then I couldn't inform you at first about the results of your score. Yeah, especially on pre-test and the post-test. Yeah, and I will give you the information maybe next week. Yeah, after the introduction of the IELTS for today, yeah, we come to the second standardized test, yeah, that we are going to discuss up to the last semester. Yeah, that is for IELTS, yeah, IELTS standardized test. Okay, and next week also, next week or today, today I will give you or I will send you the link, yeah, especially for our discussion in using scaffolding and also mediated learning experience while you do the listening task, especially of TOEFL, yeah, and then I will give you a questionnaire, yeah, and about 30 items, you just try to answer sangat setuju, setuju, this one in bahasa Indonesia. Okay. It takes only about 15 minutes if I have been mistaken. Ya, jadi nanti 15 menit untuk mengisi. Ya, di akhir saja nanti. Ya, at the end of my explanation about the introduction of IELTS. Ya, jadi nanti yang mengisi kuesionernya di akhir saja. Okay, I will share my PowerPoint, especially for the introduction of IELTS. Okay, let me check. One. Okay, this one, this is the IELTS, especially on the listening, section of the IELTS, yeah? Okay, the listening section of IELTS, yeah, will be different with the listening section on TOEFL, yeah? If the TOEFL listening section is divided, yeah, into 3 parts, yeah, into part A, part B, and part C, that in the listening section of the IELTS here, the IELTS is divided into 4 parts, ya, into 4 sections again, ya, dibagi menjadi 4 section lagi. Satu section listening dibagi 4 section lagi, ya, subsection, gitu ya, menjadi 4 subsection. The section 1, especially on the listening, this is about the dialogue between two speakers in the context of social and mid format. Jadi dialognya hanya antara 2 orang. Kalau untuk yang di standardized test ini, yang IELTS ya. Jadi the dialogue between two speakers, but in the context here, the context is not about the educational context, but in a social and mid formal. Jadi tentang konteks sosial ya dan konteks yang semi formal gitu ya, jadi tidak formal banget tapi semi formal. On the section 2 ya, untuk yang section 2, speech from one person to tell the monologue about non-academic condition. Jadi bentuknya adalah monolog speech gitu ya, for one person. Jadi kalau kemarin di TOEFL itu dia bagian part C, sekarang masuk ke section 2 kalau IELTS ya. And then section 3 yeah, will be different. This is conversation among 4 persons about the academic topic and lecture condition. Jadi kalau section 3 itu cenderung ke conversation yang lebih panjang, longer conversation ya. Kalau yang kemarin di TOEFL itu di part B. Gitu ya. Okay. But the items of the the test will be different too with the TOEFL. Yeah, because in the IELTS here we don't have only one type of the item as the multiple choice item, no, but we have variety types of the types. Jadi kalau untuk yang di IELTS ini itu dia pakainya adalah lebih dari 1 types. Jadi tidak not only for multiple choices test item, ya, in many types. Tesnya banyak sekali nanti. And then section 4 itu adalah lecture and
and monologue about university characters. Baru nanti untuk yang section 4 baru monologue about universities characters. Ya, jadi tingkatnya tingkat universitas. Ya, tentang perkuliahan, tentang mahasiswa dan lain sebagainya gitu ya. Oke, and talking about the lecture. Ya, bicaranya mengenai perkuliahan. Okay, this is the 4 subsections in a section of listening of the IELTS. Jadi ini adalah 4 section, 4 bagian gitu ya, dalam listening test, hanya listening test saja gitu ya. In about 38 items up to 40 items. Ada yang 38, ada yang 40 soalnya. Gitu ya, jadi tidak selalu pasti 40. Kalau TOEFL kan 50 ya. If the TOEFL test will be in 50 items, in multiple choices all, gitu ya. Semuanya multiple choices, tidak ada yang lain kalau TOEFL. But in IELTS, we have variety types. Ya, kita punya tipe yang sangat bervariasi. Ya, can be in 38 items of each of the listening test, or can be 40. 38 sampai 40, gitu ya. Okay, now general tips to the test. Jadi kalau mau melakukan tes IELTS itu memang harus ada beberapa step yang harus Anda lakukan, gitu ya. The first, of course, follow all instruction given. Jadi sebelum melakukan jawabannya apa, itu berarti Anda harus baca dulu instruksinya di atas-atas. Ya, follow all instruction given. Focus and check. Apa yang harus difokus and check itu adalah fokus pada soalnya, fokus pada audionya. Fokus and check, gitu ya. And then anticipate to what you hear. Mengantisipasi apa yang Anda dengar. Yang Anda dengar itu apa? Academic condition, non-academic condition, social systems, ya, or mid-formal condition, gitu ya. Itu Anda harus tahu. Ya, ini kira-kira di konteks apa ya, gitu ya. And then avoid disruption. Ya, menghindari gangguan, ya. Gangguannya banyak kalau listening, ada dehem, batuk, gitu ya. Kemudian ada krosak-krosak audionya, gitu, itu sudah bagian dari gangguan, gitu ya. Jadi bersin aja sedikit, gitu ya, itu sudah mengganggu semua konsentrasi listening Anda, gitu kan. Pay attention to the specific things. Okay. Jadi kalau mendengar itu pasti Anda harus pay attention on the specific things, seperti yang kemarin dilakukan di scaffolding step sama di mediated learning experience step, yaitu step di write the keywords or the clues of the text, gitu ya, di audio. Jadi clues-nya apa, gitu ya, kata kuncinya apa, itu memang harus di note taking ya. Jadi ada yang step namanya note taking, gitu kan, mencatat, nah seperti itu. And then answer while listening, ya. Anda tidak mungkin ketika listening without answering, pasti harus preparing to answer or directly to answer while you are listening, itu pasti. Karena Anda sambil mendengarkan nggak mungkin menjawab nanti, ya nggak mungkin. Ya, of course, while you are listening, you have to answer which one is the best answer. Oke, itu kalau multiple choices. If this is not a multiple choices, you have to write down the correct words, the correct phrases, this or match with the statements. Nah, jadi kalau nanti IELTS itu tidak ada yang namanya choosing the best choice, itu tidak ada. But you have to write something. Write the word, write the phrases, write a sentence. Okay, completing the sentence, completing the word, okay, missing word, yeah, okay, that's one. And then keep answering, of course. Jadi Anda kalau mengerjakan tes nggak mungkin berhenti jawab, ya sudah langsung go on, jawab aja, nggak bisa ya lewati, gitu ya. Itu yang harus dilakukan. Jangan terus terfokus pada listening satu soal itu saja. Anda kelewatan nanti malah justru yang item berikutnya, gitu kan, nggak match nanti malahan.
Recognize the clue for answering. Nah, itu mengenal kata-kata kunci yang harus Anda note taking, yang harus Anda catat ini ya. And then spelling. Remember, you have to listen to the spellings of someone's speech on the audio. Jadi ketika audio itu yang namanya listening, itu Anda memang harus pay attention on spelling, pasti. How do they spell? Ya, in the conversation. Bagaimana kalau mereka berbicara dalam conversation, itu Anda harus spellingnya harus main, gitu ya. Itu. And also when the speaker speech, ya, only one person talk, ya, you have to pay attention also on his or her spelling. Oke, jadi spelling itu yang paling bisa untuk memahami makna dari satu kalimat seseorang. Listening activities are typical on IELTS. Nah, ini ya, yang paling penting diketahui adalah listening activities-nya adalah typical. Oke, jadi bervariasi ya, jadi tidak hanya satu types, only one type, but typical gitu ya. Okay, and then elimination. What should you eliminate? Apa yang harus dihilangkan gitu ya. Elimination itu banyak yang dihilangkan. I will describe again for the next explanation. Nanti explanation-nya. And then skip text strategy gitu ya. Jadi untuk kalau di listening itu tidak perlu dengan menggunakan strategi teks ya, but you have to listen only and then understand the spelling of the persons and then eliminate all the troubles or the interruption outside the listening ya. Oke, jadi harus menghilangkan yang tidak penting dalam fokus topik listening, elimination ini ya. Dan juga skip text strategy, Anda tidak baca ya, will be different when you read and when you listen. Berbeda ya. Speech tag and speech speech tag and speech spoken will be different. Jadi spoken text and written text ya, spoken text and written text, both of them are two different, sangat berbeda ya, antara teks berbicara sama teks yang ditulis ya. Jadi jangan Anda menulis apa yang diomongkan, tapi tulis ya based on the grammar used ya. Jadi nanti ketika Anda menulis syarat lulus gitu ya, syarat lulus adalah artikel gitu ya, bahwasanya menulis artikel dengan apa yang Anda omongkan itu beda gitu ya. Jadi bukan apa yang Anda omongkan Anda tulis, no, there will be different. Apa yang Anda omongkan, you think, you speak. Nah gitu. You think, you write something. Not to speak something and then you write, no. Okay, there will be different. You think and then you read based on the grammar and the structure, ya, formal statement, ya, and formal structure. Jadi kalau menulis artikel sudah masuk ke formal, gitu ya. But in spoken can be non-formal, can be mid-formal, can be formal. Gitu ya, bisa formal, but different speech text and written text, gitu ya. Oke, kemudian the question change word. Ada pertanyaan yang hati-hati ketika ada kondisi di mana yang disampaikan di teks sama yang ditanyakan di tesnya, there will be in change form. Jadi misalnya kalau di audionya dia menggunakan active voice gitu ya. Nanti di tesnya dia bisa menggunakan passive voice. Nah, seperti itu. Itu yang namanya the question change form. Gitu ya. Bisa active, bisa passive. Gitu ya. Kemudian be aware of traps. Anda harus waspada jebakan. Yang namanya listening itu banyak trapnya. Nanti contoh-contoh trapnya akan saya sampaikan. Order of answers, ya. Jadi kalau di IELTS itu sebenarnya jawabannya sudah in order, ya, sudah urut. Jadi Anda tidak bisa melompat-lompat gitu. Misalnya Anda listening satu telat, nggak boleh di situ terus, Anda harus ikut lompat.
Jadi nggak ada jawabannya di sini, lompat-lompat ya. Subjeknya sudah beda, gitu ya. Okay, so you have to, focus, check, and also listen to the spelling, yeah. And remember that the answer on the test IELTS will be in order, not at random. Jadi jawabannya sebenarnya sudah urutan, gitu ya. Jadi bukan di random, ya, not at random, ya, but in order. And then use time wisely. Of course, in doing this one, in doing about IELTS standardized test, yeah, there is a time management that you have to do. You have to use time wisely based on the time of the listening for each number of the test. Okay. So if there are 40 items, how many minutes that you have to do? Yeah. And then you divide them into 40 items or 38 items. Yeah. And remember, you have to check them about the level of difficulties of each item. Okay. Ingat bahwasanya masing-masing soal itu punya tingkat kesulitan yang berbeda. Ya. The number will have a different level of difficulties. Can be easier, can be rather, difficult, can be difficult. Jadi ya, bisa gampang, agak sulit, gitu kan? Oke. Yang sulit sekali itu biasanya takes time. But don't only focus on the difficult one. Tidak boleh fokus hanya yang disulit itu. But remember, you have many others, ya, in a easy one, gitu ya. Jadi ada yang lebih mudah. Oh, mudah dikerjakan 1 menit selesai. Ya. Okay, you have to use your time wisely. Itu di situ. Okay, now we are going to explain for all of the tips above. Memang akan menyampaikan semua penjelasan dari tips yang ada di atas tadi. What should you do on following our instruction given? For example, contoh misalnya in listening section, ya, apa contoh instruction itu seperti apa, Pak? In the record you listen, nanti di apa itu di recording gitu ya. Biasanya ini kan tidak tertulis di tasnya. Anda listening gitu kan. Nah, contohnya listeningnya Anda mendengar ini. Well, if you are dieting, try to avoid fruits with lots of fructose, like watermelon, mango, peaches, or grapes. And this is the instruction of the test. Remember, instruksinya adalah seperti ini. This is the question from the author, and then the question from the author is the instruction on the IELTS. Name 2 fruits a person on a diet should not eat. If the instructions just name 2 fruits, is it possible to write 3 fruits? No. Anda tidak bisa menyebutkan 3 buah. Perintahnya hanya suruh namai, sebutkan 2 buah saja. Dan itu tidak boleh lebih dari 2. Kalau jawabannya di IELTS ditulis 4, ini 4-4 yang ditulis ya, watermelon, mango, peaches, grape ditulis semua, salah malah Anda. Karena dia instruksinya adalah 2 fruits. Nah, dia hanya minta 2 loh. Jadi jawaban satu orang dengan yang lainnya bisa beda. Mungkin Mbak Aulia nulisnya di sini jawabnya only watermelon and mango. Sudah. Mungkin yang Mas Heri jawabnya peaches and grapes. Both of them are correct because only name 2 fruits. Not more than that. Jadi jawabannya nggak boleh lebih dari itu. Nah, itu di IELTS ya. Jadi Anda jangan avoid don't avoid the instruction. Tidak boleh mengabaikan instruksi. Instruksinya dibaca. Gitu ya. This is example. Contohnya seperti itu. Oke. Kalau misalnya mendengarkan nama orang, misalnya nama orangnya Jack, ya, and then Nina, Eva, and bla 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 bla, gitu ya. And then please name 2 girls based on, nah misalnya seperti itu. Kalau silahkan sebutkan 2 nama cewek. Gitu. Kalau 2 nama cewek berarti Anda harus mencari yang cewek di atas tadi siapa. Gitu.
tidak boleh semua nama ditulis kan. This is we call as following instruction. Harus mengikuti perintah yang diberikan, gitu ya. Okay, so each person will have different answer. Masing-masing orang akan memiliki jawaban yang beda. Oke, jadi tes untuk IELTS itu kadang dikoreksi manual ya, gitu. Karena apa, gitu ya? Subjektivitas juga ada, objektivitasnya juga ada. Jadi both antara objektif dan subjektif penilaian, gitu ya. Dari subjektivitasnya dari siapa? Dari the examiner, kan gitu ya. Examining bisa enggak? Oh, enggak bisa. Examining enggak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Examiners ya will decide, gitu kan. Jadi pengujinya yang akan menentukan, ya. Oke. Jadi jawabannya boleh watermelon grape, boleh mango peaches, gitu kan. Oke. Ya, avoid ya, on diet should not eat kan berarti avoid, kan gitu kan. Yang harus dihindari ada 4. Berarti suruh nulis 2, ya boleh berarti watermelon sama grape, mango sama peaches. Nah, itu the example. And then the second, focus and check. Contoh focus and check itu contohnya seperti ini. In the record you listen, look at the question 1 to 4. Biasanya ada perintah itu. Look at the question number 1 to 9. Nah, seperti di TOEFL ada ya. This is the questions for number 34 up to 36. Misalnya seperti itu. Itu adalah focus and check. Berarti Anda harus melihat nomor ini sama ini. Saya harus melihat nomor ini sama ini. Tidak boleh menyebar dari nomor itu. Okay. So here you have a time around 20 seconds to understand the questions. Jadi di sini kalau di IELTS itu diberikan waktu nih. Ya, ketika sudah ada perintah ini, Anda sudah bisa fokus sama cek soalnya. Soalnya nomor ini sampai nomor ini itu tentang apa? 20 seconds. Ya, dalam 20 detik. Gitu ya. 20 detik itu termasuk lama. Anda bisa membaca lumayan gitu ya. Oke, untuk bisa sebelum before listening gitu ya. Oke, this is the second. Kemudian yang anticipate to what you hear. Read the question, focus only to what the record asks. Yang Anda lakukan adalah Anda hanya mendengarkan author bertanya apa. Ya, jadi yang ditanyakan author itu apa? Jadi hampir sama dengan mendukung following instruction, gitu ya. And then disruption here, there will be so many strange sounds on the record, but just pay attention to what you are going to find. Biasanya kalau di record itu, ya, is not always clear, ya. Jadi tidak selalu jelas betul gitu ya. Kadang kalau discussion in the market gitu, there are so many persons behind the conversation also talks. Gitu. This is about the disruption. Jadi ada conversation misalnya di pasar, ya ada orang lain yang bicara di belakang pasarnya itu banyak gitu kan. Nah, fokusnya ada di mana? Fokusnya ada di orang yang di situ. Jangan fokus pada yang di belakangnya. Okay, and also strange sounds. Suara-suara berisik gitu ya, yang ada di belakangnya. Just what is it? Avoid this gitu ya. And then eliminate ya, dihilangkan gitu. And then number 5, pay attention to the specific thing. Okay. Specific things itu biasanya ada ketika conversation itu ada disebutkan the name of the place, the name of the person, the times your conversation happened, and then the time, for example, the time for the planning, yeah, and then date, the phone number, opening time, yeah, and then year, transportation, and etc. Okay, there are so many information that you have to be catch, yeah, especially for the topic, yeah, on the specific things that you are going to listen. Okay.
Jadi topiknya fokusnya apa? Specific things yang Anda harus dengar apa? Ini. Apakah time-nya? Apakah name of places-nya? Apakah time apa itu? Transportation-nya? Oke, ya. And then yang 5, yang ini 6, 7, 8, and 9 sudah jelas ya. Tadi sudah mereka langsung ke 10. Langsung masuk ke typical listening activities of the IELTS. Oke, jadi IELTS itu nih punya berbagai macam tipe soal. Taking pictures, multiple choices, short answers, sentence completion, form completion, chart and table completion, true false, gap fill, diagram, library. Okay. There are so many types ya, banyak sekali gitu ya. Siapa yang sudah tahu picking pictures itu seperti apa? Yang sudah pernah IELTS? Ada yang sudah pernah IELTS? Kalau activitiesnya, tesnya itu picking pictures itu seperti apa? Anyone knows? Once give me an idea of picking pictures itu seperti apa? Halo? Apa itu taking picture? Seperti apa? Coba, siapa yang sudah pernah tes? Mbak Aul? Mbak Ulia? Saya pernah ambil kursus, Mem, tapi kok yang picking picture kayak belum pernah mengalami ya. Oh, taking picture belum. Oke. Yang lain? Kalau yang Mbak Aul ngalaminnya yang mana? Kalau ambil IELTS? Soalnya yang ada percakapan kita suruh ngisi kayak harus cuma satu kata. short answer berarti. Iya. Atau yang get feel, get feel ya. Get feel sama yang ini, Mem, yang apa? Dena kayak. Oh, Dena chart. Iya, chart ya. Oke. Chart atau atau biasanya diagram labeling ya, melabeli gambar. Ya, and then yang suruh milih 2, jadi kayak ada beberapa yang tadi dibahas tuh apa aja misalnya. Misalnya di situ ada 4 pilihan kayak kita tuh tadi yang dijelaskan di dalam sana. Yang nomor berapa aja gitu, Mam. Oke, ya, oke. Thank you, Mbak Aul. Oke, jadi nanti I give you so many kinds of models of IELTS ya. Nanti banyak sekali model yang mereka akan sampaikan ya of IELTS, especially on listening. Hanya listening saja tapi modelnya banyak, gitu ya. Oke, we have so many models ya. Kita punya banyak model and different models ya. The items can be only 38 or 40. Ada yang soalnya 38 atau 40 seperti yang mereka sampaikan tadi gitu ya. Taking pictures means, taking pictures ini biasanya bentuknya adalah hampir sama dengan multiple choices. Tapi yang di-choiceskan adalah visual, gambar. Jadi misalnya Anda disuruh apa itu mencari tas ya, misalnya model tas yang tepat seperti deskripsi di audio itu tasnya seperti apa. Jadi tasnya A seperti ini, tas B seperti ini, tas C seperti ini, tas D seperti ini. Pilihannya itu possible hanya up to D. Tidak seperti ujian Indonesia ya. Ujian Indonesia, ujiannya SMA bahasa Inggris pilihannya sampai E. Enggak ada sebenarnya itu. Ya, sebenarnya tidak boleh menguji tas sampai E, A, B, C, D, E sampai 5 choices itu enggak boleh. Choices itu hanya 3 atau 4, itu maksimum itu 4. Karena prep itu 2 dan 1 ini yang akan menjadi pilihan itu. Jadi prep itu maksimum 2, nggak boleh ada prep 3, nggak boleh. Itu nggak standardized. Yang standardized itu practicnya hanya 2. Kemudian Anda disuruh memilih 2. Gitu. Oke, ya. Jadi kalau picking picture itu hampir sama dengan multiple choices. Kalau multiple choices yang dipilih adalah words or phrases itu. Tapi kalau picking pictures itu yang dipilih gambarnya. Itu.
Kemudian kalau short answers itu biasanya dia perintahnya circle the appropriate letter. Ya, berarti Anda hanya melingkari dari circle. Kalau disuruh circle ya circle ya. Do not cross lo ya. Gitu. Sesuai following the instruction seperti tadi. Kalau circle the appropriate letter ya berarti lingkari. Jangan di cross. Ya, ada yang karena kulino nyilang jadi disilang. Itu yang paling heboh. Yang paling menghebohkan Indonesia kan gitu. Soal disuruh jelas circle tapi disilang kan itu kan. Disuruh nyentang tapi diurep-urep. Itu yang mispersepsi orang Indonesia gitu. Jadi ada kotak gitu, ada lingkaran. Perintahnya adalah defetik gitu ya. Jelas-jelas defetik. Defetik kan berarti kan nyentang gitu. Tapi misinya terus diurep-urep lingkarannya gitu. Itu yang mereka kadang gimana sih nggak follow instruction ternyata gitu ya. Jadi ini kalau circle ya berarti Anda lingkari hurufnya, bukan lingkari sak gambar-gambar kan enggak. Lingkari A, B, C, D-nya. Kemudian multiple choices word-nya berarti circle, seluruh circle ya berarti lingkari juga. Nah, kecuali kalau memang cross gitu ya. Cross the correct answer. Oke, itu berarti Anda suruh hilang gitu kan. Kemudian kalau short answer biasanya perintahnya adalah complete the notes or the table, use not more than 3 words for each answer. Itu yang paling banyak di IELTS. Perintahnya short answer adalah tidak lebih dari 3 kata. Nah, memang kalau saya the beautiful girl misalnya itu benar 3 kata. Nah, berarti kalau ditambah the small beautiful girl, nah salah. Ya, the-nya itu sudah termasuk 1 kata kok. Kalau Anda small beautiful girls, nah boleh. Itu 3 kata. Itu. Tinggal audionya yang mana tadi mengucapkannya. Pakai the or without the, use a. Gitu ya, gunakan artikel a, the atau without, both of the gitu ya. Itu harus hati-hati ya. Oke. Kemudian sentence completion. Sentence completion itu perintahnya sama dengan short answer. Tidak boleh lebih dari 3 kata. Semua yang ada di IELTS pasti begitu. Tidak ada perintahnya not more than 5 words, tidak ada. Not more than 4 words, tidak ada. Kalau not more than 1 word, ada. Ya. Jadi mengisinya tidak boleh lebih dari 1 kata, itu ada. Not more than one letter. Not more than one apa? Biasanya, kalau angka itu one apa? Kalau letter itu huruf. Kalau word itu kata. Kalau angka tidak lebih dari 1 angka. Angka itu apa? Number. One number. Oh, iya. Tidak boleh lebih dari 1 number. Yang disebut number itu seperti apa? Misalnya ada pilihannya nih, not more than 1 number ya. Misalnya tidak boleh mengisi lebih dari 1 angka. Tapi choices-nya ada misalnya ada 11, ada 1256, kemudian ada yang apa itu 1 toh, misalnya 1, 11, 1000. Yang disebut one number itu yang mana? Digitnya memang. Hah? Kan Digit. digitnya. Oke. Digit sama number beda enggak? Bagian dari number itu digit. Digit itu bagian dari number. Oke, hati-hati antara number sama digit ya. Oke, jadi kalau Anda dengarkan instruction from the IELTS gitu ya, complete the text with no more than 1 number. Itu hati-hati. 1 number atau juga bilang misalnya complete the text below with no more than 1 digit. Oke.
Itu beda antara digit sama number. Kalau digit berarti hanya satu digit tok, ya wes 1, 2, 3, 4, 5 itu tok. Berarti yang 50 nggak boleh. Yang 70 ya nggak boleh, yang 100 nggak boleh, itu sudah 3 digit. Kalau 10, 100 gitu ya. Tuh, berarti yang boleh hanya 1 sampai 9. Sudah selesai. Itu one digit, not more than one digit. Tapi kalau not more than one number, itu number berapapun, 1 juta, 5 juta, 2 juta, 2 miliar, itu number. $30, $50, $100, itu number semua. Cek ya, jelas ya? Okay. Yeah, this is the difference between number and digits. Gitu. And then form completion. Form completion itu biasanya bentuknya adalah form, yaitu bentuk form ya. Jadi form itu seperti apa itu registration letter gitu ya. Seperti form pendaftaran gitu ya, pendaftaran kursus, mau pendaftaran apalagi masuk pegawai negeri misalnya, pendaftaran itu namanya form. Jadi completing the identity, oh nama, ada name, ada asal sekolah, misalnya itu namanya completing forms. Tuh. And then chart and table completion. Chart itu berarti bisa ada pie chart, ada bar chart, ada line chart. Jadi chart itu banyak, ya. Ada grafik garis, ada grafik batang, ada grafik pie, bentuknya lingkaran itu namanya pie chart, ya, pie chart, ya. Kemudian table completion itu berarti ada kolom, ada baris, di dalam kolomnya harus ada yang kosong-kosong, Anda yang mengisi sesuai audio. Mau diisi word, mau diisi number, itu tergantung perintahnya. Itu namanya table completion. True false. Nah, true false ada. Dulu itu mereka pernah sekolah itu soal tes formatif itu benar dan salah tok. Di IELTS ternyata ada. Ya, just true or false. Pilih salah satu. Enak toh? Kalau tidak salah ya berarti betul. Kalau tidak betul berarti salah. Enak kan? Tapi kadang milih salah ternyata betul. Milih betul ternyata salah. Oke. Gap fill. What is gap fill? Gap fill berarti sama dengan kriteria seperti missing words. Ada kata yang hilang. Ya, katanya yang hilang itu bisa 1, bisa 2, bisa 3. Tapi tidak mungkin lebih dari 3. Ya. Jadi gap fill itu biasanya only one word. Yang hilang adalah satu kata. Itu gap fill. Diagram labeling itu contohnya adalah diagram labeling. Misalnya contoh ada peta ruang. Ya, Anda dikasihkan gambar peta ruangan. Jadi ada tempat tidurnya di sini, kemudian dapurnya di sini. Nah, and then you will listen the audio about the places where they are, mengenai tempat di mana itu berada. So you have to label which one is a dining room, which one is a kitchen, which one is a living room, nah seperti itu. Berarti Anda harus ada labeling. A misalnya ada dining room, B ada kitchen, C ada living room, D ada bathroom, misalnya seperti itu. And then on the picture you have to label it. Jadi di gambar itu Anda harus melabel which one is A. Berarti yang A itu yang apa tadi? Dining room, posisinya ada di mana dining room? Nah, seperti itu. Itu namanya adalah diagram labeling. Seperti itu. Melabeli gambar, gitu ya. Okay. And this one, this is the instruction that mostly common in IELTS. Ini adalah instruksi yang paling umum di IELTS, yaitu dengan menggunakan completing not more than 3 words. Ya, jadi kalau ini adalah in the boxes, spaces provided, gitu ya, ada di dalam kotak, melengkapinya atau di beberapa tempat yang sudah disediakan, seperti itu. Ya, okay. This is about the typical activities of IELTS. And now, yeah, the last step is about question change form. Oh, belum jelas sih, masih ada.
Jadi question change form itu contohnya seperti ini. In the record you listen, all the candidates must fill an application form. And then the activities will be true and false. Aktivitasnya adalah true and false. The audios here will be different form with the questions. Ya, jadi formnya sudah berbeda antara di audio sama di question. Kalau di audio bilang all the candidate must fill an application form, tapi kalau di question the candidates have to fill an application form. Sekarang Anda harus menjawab apakah kalimat question ini true or false based on the audio that you listen. Kira-kira jawabannya true atau false? Yang mana ya? Yo. All the candidates must fill an application form. Questionnya adalah the candidates have to fill an application form. True or false? True. True, betul. Iya. The candidates ini kan semua. Ini ya sama dengan all. And itu. Dia changing formnya di mana? Must fill menjadi have to fill. Must jadi have to. Yang berubah formnya ini must sama have to. All-nya hilang, ini the candidate. Sama enggak? Sama kan? Mau dikasih all sama tidak sama karena di sini plural all, gitu kan? Semuanya plural. Gitu. Berarti di sini jawabannya adalah true. Berarti semua harus ngisi. The changing form will be in this one. On the verb form. On the verb form. Gitu ya. Dalam bentuk verbnya. Yaitu must fill diganti have to fill. Oke. Lanjut sekarang. Beware of trap. Nah, ini ada trap 1, trap 2, trap 3. Contoh trap 1. Anda mendengar ini. I want to visit the gallery on Monday. No, wait. I've just remember that this is closed on Monday. So I will go on Wednesday. Ada trappingnya. And when will he go to the gallery? Ketika ditanya, kapan perginya ke galeri? On Monday or Wednesday? Wednesday. Oke. Jadi trapnya ada di belakang ya. Yang didengarkan jangan di depan toh. Di belakang dijelaskannya gimana. Karena di sini ada wait, I remember that it is closed on Monday. Oh, ini Monday-nya close. Oh, berarti I will go Wednesday. Jadi jawabannya bukan Monday, tetapi Wednesday. Nah, ini trap 1. Trap 2. On the audio, well, I like to swim, bike, and camping. To be involved in outdoor activities. Ditanya, what kind of activities do the speaker do? Jawabannya apa? Not more than 3 words. Tidak boleh lebih dari 3 kata. Jawabannya? Outdoors. Hah? Outdoors. Oh. Yang mana? Tidak boleh lebih dari 3 kata jawabnya. Swim, hike, camping. Swim, Outdoor. hike, camping. Tapi di audionya kan ada N. Kalau lebih dari 1. Tidak boleh menjawab swim, bike, camping. 3 jadi 1 tanpa conjunction N. Kan tidak boleh. Berarti outdoor. Ayo, yang betul apa? Outdoor. Jawabannya yang betul outdoor activities. Kan ini to be involved. Ini berarti semua involved di outdoor Activities. Ya enggak? Nah, jawaban yang tepat adalah kan di sini tanyanya what kind of activities do the speaker do? Jawabannya ya sudah selesai. Outdoor activities. 2 kata saja cukup. Tidak perlu sampai 3 kata lebih. Tidak boleh Anda jawab swim, bike, camping. Nggak boleh. Karena apa? 3 kata kalau digabung jadi 1 ada koma. Tidak boleh melepas conjunction N. Harus ada conjunction N at the end of the word. Tuh. Mem, kalau misal Jawabnya swim, bike, and camping jadi 4. Nah, salah berarti. Paham?
Ini namanya prepnya di sini. Nah, itu jadi yang tadi menjawab ini ya dihilangi M-nya berarti kena jebakan, gitu ya. Yang betul jawabannya adalah outdoor activities karena ini semua termasuk dalam outdoor activities. Part 3. Mem On the boleh outdoor, you listen. This course is a must for all first-year students, excluding foreign students. The question, the first year students have to take this course, true or false? Ayo, jebakan yang ketiga ada di mana itu? Hanya menjawab benar atau salah loh. Hanya 2. Ayo. Benarkah statement itu sesuai audionya? True. false. Yakin? True? False. Oh, Mom. Ya, True. jawabannya false. False. Karena apa? Nah, jebakannya ada di mana ini loh? Including. Excluding ya, betul. Jadi tidak semua mahasiswa semester 1 karena ada pengecualian dari mahasiswa asing. Mahasiswa asing enggak berarti. Berarti kalimat ini the first year student have to take this course ya salah. Tidak semua mahasiswa semester 1 yang ambil kursus. Wong yang asing enggak boleh kok. Berarti ini jawabannya adalah false. Oke? Itu namanya be aware of traps. Hati-hati dengan jebakan. Oke. Nah, ini adalah contoh dari soal tes listening dengan apa itu dari Barron's type ya. Jadi kalau listeningnya bentuknya seperti ini ya, section 1 question ini ya itu dari Barron. Kemudian ini ada yang dari Cambridge. Dari Cambridge itu modelnya seperti ini. Visual ada, ya gambar-gambarnya banyak kalau Cambridge ya. Kalau Barron kan enggak. Kalau Barron banyak di form completion, banyak di melengkapi form, ya itu Barron. Kemudian kalau Cambridge banyak di tadi picking pictures, ya itu Cambridge picking picture, lebih gambar chart gitu ya itu. Ini kan yang depan-depan yang mereka ambil, belum sampai belakang. Kemudian ini model Oxford. Ya, Oxford itu seperti ini. Juga completing form completion. Ya, form completion, sentence completion itu untuk Oxford. Kemudian nanti ada model Longman. Nah, ini model Longman. Ya, Longman itu lebih familiar di kita karena banyak bukunya Longman ya yang dijual di apa itu di tempat-tempat itu Longman banyak sekali ya. Ada Longman berapa? Sekarang sudah sampai edisi berapa ya? Kalau salah itu edisi 9 Longman itu ya. 9 edition sudah the main edition gitu ya. Oke, itu ya. Nah, sebagian ini contoh ada Barron's, ada apa itu Cambridge, ada Oxford, ada Longman. Kemudian ada nanti mereka punya yang namanya Focus gitu ya. Focus gitu ya, itu ada. Kemudian ada lagi apa ya namanya? Lupa namanya. Oke. Jadi ini hanya sebagian aja. Kalau semua dibahas apa waktunya nggak cukup 1 semester. Hanya listening tok ya. Bahasnya hanya listening tok. Nah, nanti mengerjakan listeningnya kita juga akan menggunakan yang namanya scaffolding techniques and also mediated learning experience on dynamic assessment. Jadi DA, dynamic assessment itu akan tetap mereka praktekkan untuk mengerjakan IELTS. Ya, supaya Anda Mbak Dian boleh apa? Mboten, Mem. Oh, enggak. Oke, ya. Jadi sementara ini gitu ya untuk yang apa mereka sampaikan. Jam berapa ini?
Oh, udah jam 12. Oke, masih setengah jam ternyata. Oke, masih mereka tunjukkan salah satu contoh soal dari Longman. Oke, kita akan coba belajar dengan Longman dulu, tapi belum pakai scaffolding sama MLA ya. Kita akan coba. Oke, without scaffolding sama without MLA. Nanti yang pakai scaffolding sama MLA next week. Wait, next week lupa, next week besok video dulu ya. Besok latihan. Ya, kita coba pretest dulu besok yang IELTS. Ya, kita latihan pretest IELTS dulu. Sekarang mereka tampilkan contoh untuk Longman exercises. Oke. Baik, I will share. Oke. Nah, nih. Laptop lewat. Nah, ya. Ini adalah bagian contoh dari soal Longman. Gitu ya. Jadi ini adalah contoh jawaban, gitu ya. Ada contoh jawaban di sini. Kemudian Anda harus listen to the audio. Kemudian ini choicesnya, gitu ya. Ini choicesnya. Nah ini section 1, section 2, benar. Nah, section 1 aja dibagi-bagi, ya, typical-nya. Ada yang ini nomor 1 sampai 3 multiple choices. Kemudian section 2 itu bentuknya adalah kok sudah lari. Nah, section 2 oh, lah kok bergerak sendiri ternyata. Sebentar. Gerakannya saya stop. Manually. Oke. Nah, tadi kok pakai timing, jadinya lari sendiri dia. Oke. Nah, ini tadi multiple choices section 1, nomor 1 sampai 3 saja. Ini kan. Kemudian section 1, masih section 1 dengan audio yang berbeda, itu tapi masuk section 1 untuk nomor 4 sampai 10. Nah, dia pakai ini. Pakai completing form atau form completion, gitu ya. Jadi ini melengkapi tabel, melengkapi form, gitu ya. Not more than 3 words and or number. Perintahnya boleh diisi dengan tidak lebih dari 3 kata atau 1 angka. Ya, ini perintahnya. Kemudian, oke, silahkan, nggak apa. Lanjut ke section berapa? Section, nah ini. Nah, section 2, ya, sudah masuk section 2. Nomor 11 sampai 15, dia pakai sentence completion, melengkapi kalimat. Tuh. Jadi di sini ada kalimat yang harus dilengkapi, titik-titiknya ini tidak boleh lebih dari 3 kata for each answer. Berarti jawaban Anda di sini tidak boleh lebih dari 3 kata. Oke, ini section 2. Masih section 2, ya, 16 sampai 20. Tuh. Itu adalah dengan kriteria Plan of the British Library. Anda diberikan peta perpustakaan ini. Di sini ada kafenya, ada liftnya. Nah, ini nomor 19 ini yang harus diisi. 20 ini apa, 18 apa, 17 apa, 16 ini adalah labeling. Ya, dia pakai labeling. Label the plan below. Nah, ini kan label the plan below. Berarti ini diagram labeling. Nah, itu. Kemudian setelah diagram labeling, multiple choices again. Tapi choicesnya hanya sampai C. Ya, kan seperti yang mereka sampaikan tadi.
pilihan tuh hanya 3 atau 4, maksimal tuh hanya 4, ini 3 dia, gitu kan? Choose the correct answer, project on word placement. Tuh. Kemudian lagi ini, ya, ini dia pakai form completion and also sentence completion. Ini termasuk form juga karena notes and project, dan juga termasuk sentence completion, melengkapi sentence. Improve bla 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 ideas. No more than 2 words. Nah, ini malah 2 kata. Tidak boleh lebih dari 2 kata. Nah, itu ya. Kemudian lanjut, soalnya sampai berapa ini? Ini no more than 3 words. Kalau ini sentence completion juga tidak boleh lebih dari 3 kata. Oke, 31 sampai 35. Kemudian lagi, nah ini multiple choices juga hanya ABC sampai 40. Nah, ini adalah contoh punyanya Longman, soalnya Longman ya, dari nomor 1 sampai 40 with the variation of typical exercises, dengan variasi tipe yang berbeda dari test itemnya, gitu ya, sampai 40. Oke. Sekarang kita coba, ya, kita coba yang pakai audio ya. Kita coba latihan yang pakai audio. Sebentar. Mereka ambilkan audionya Longman Audio. Test 2. Section 1. You will hear a man, Martin Hill. Yang ada ini aja. Nah, saya carikan yang langsung di pipinya ada. Oh ya, oke. Oke, ini sudah. Okay. Let me share. Oke, ya. Sekarang kita akan coba latihan pakai punyanya Barons. Ayo, ya. Oke, di sini mereka sudah ada teksnya seperti ini Barons, gitu ya. Question 1 up to 4. Complete the schedule below. Write no more than 3 words for each answer. Anda harus mengisi tidak boleh lebih dari 3 kata. Remember, ya, that you have to focus and check, gitu kan? Harus fokus sama cek, tidak boleh lebih dari 3 kata ini. And then we will listen. Kita akan coba dengarkan. Mereka just play once only for the first time. Satu kali aja dulu, nanti kira-kira gimana, gitu ya. Oke, memang harus sekali sebenarnya, gitu ya. Oke, now listen. Practice Test 1. You will hear a number of different recordings and you'll have to answer questions on what you will hear. There will be time for you to read the instructions and questions and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 sections.
Write all of your answers on the test pages. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to Section 1 on page 5. Section 1. You will hear a man asking for information about language classes over the phone. First, you have some time to look at questions 1 to 4 on page 5. Oke, ada waktu 20 seconds untuk membaca. 20 detik. Sorry kok hang anunya sebentar. Audionya kok nge-lag. Let me check. Audionya nge-lag. Audionya agak nge-lag. Sebentar. You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Good morning, Globetrotters Language School. How may I help you? Yes, I was wondering if you could give me some information on language classes. The woman answers the phone. Globetrotters Language School. So the word Globetrotters has been written at the top of the form. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 4. Good morning, Globetrotters Language School. How may I help you? Yes, I was wondering if you could give me some information on language classes. Certainly. What language are you interested in studying? Well, that's the thing. I'm interested in learning Japanese, but I'd also like to improve my Chinese. I don't know which to study right now. Maybe the class schedule will help you decide. Did you want to study in the morning, afternoon, or evening? I work in the evenings, so mornings or afternoons would be best. Then that decides it for you. We offer an advanced Chinese class, but it meets on Wednesday and Friday evenings. I couldn't do that. When do the Japanese classes meet? We have beginning Japanese on Tuesday and Thursday mornings. No, wait, that's intermediate Japanese. Which level do you want? Advanced? No, beginning, definitely. I know some Chinese and some French, but I'm a real beginner with Japanese. Well then, are you free Monday, Wednesday and Friday mornings? That's when the beginning Japanese classes meet. We also have intermediate French on Friday mornings. I could do those mornings, but I'd prefer afternoon. Don't you have anything in the afternoon? We have intermediate Japanese class on Wednesday and Friday afternoons. I really need a beginner class.
So I'll take the morning Japanese class. Could you give me an idea of the cost? What would be the tuition for the Japanese class? Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 5 to 10 on page 5. Oke. Kira-kira yang Chinese tadi level advance itu di hari apa? Evenings. Ayo. Yang advance tadi Wednesday. Wednesday, Mom. And yakin Friday. Wednesday. I think Wednesday. Oh, Wednesday. Masa And Wednesday? Friday. Oh, Wednesday iya. and Wednesday. Friday. Betul ya. Jadi 3 kata kan? Not more than 3 words. Berarti N boleh. Masuk 1 kata dia. Wednesday and Friday. Betul kata memang kata di. Kalau di audionya ada N, ya N-nya diikutkan. Nggak boleh di spaces. Ya, seperti tadi. Jadi audionya tidak boleh dihilangkan N-nya. Itu nggak boleh. Gitu ya. Oke, sekarang yang Japanese. Itu yang Tuesday and Thursday morning. Itu level apa? Intermediate. Intermediate. Intermediate, oke, good, intermediate, right. Terus yang Monday, Wednesday, Friday morning, levelnya apa? Beginning, Mom. Beginning, betul, ya. Beginning atau beginners ya, boleh. Yang friends, intermediate, ada di Friday apa? Morning. Morning. Morning, yakin? Afternoon, afternoon. Sudah betul morning kok malah afternoon gitu. Oke. Jawabnya berarti hanya 1 kata karena tidak boleh lebih dari 3 kata. N-nya diikutkan kalau memang ada N-nya. Oke, continue. Sekarang 5 sampai 8 yuk. Berarti ini no more than one number dalam dolar. Berarti bisa $100, bisa $256, bisa $300 gitu. Jadi attention-nya pada apa? Angka. Ya, attention-nya pada dolarnya. Tuh, yang 1 week berapa dolar, 4 minggu berapa dolar, 6 week berapa dolar, sama 12 week berapa dolar. Oke, let's learn. Now listen and answer questions 5 to 10. The beginning level classes meet 3 times a week, so they cost a bit more than the other levels. For a 6-week course, the cost would be $575. That's a bit steep. If it's hard for you to pay that much, you could sign up for just 4 weeks of class and pay $410, or you could pay for 1 week at a time at $125 a week. That comes out to be much more expensive once you add up all the weeks. That's true. You can save money by registering for 2 levels together. For example, pay for your beginning and intermediate classes now, and you'll get 12 weeks of class for just $1,050. That's not a bad deal, but I can't come up with that much money at once. Yuk. Mulai jawabnya urutannya dari nomor berapa? Nomor 7, 6 weeks. Ya, dari nomor 7, nomor 6, baru 8 ya. Ya, ma'am. Nomor 7 berapa 6 weeks? 6 weeks, $575. 375. Terus yang nomor 6? 410. 410. 410. 410. Oke. Terus yang nomor 5? 125. $5. 20. 110 or 120? 120. 120. Oke, tak simpan dulu. Terus yang terakhir, yang paling banyak 12 weeks? 1,050. 1,000.
Lupa. 1050. 1050. 50. Oke, kita lihat. Ya. Ini Loh, 125. salah. 125. Ini betul 410. Ini betul. Salah ya, bukan 575 ya, tapi 175. 175. Bukan 500 tapi 100. 150. Kemudian ini 1050. 1050. Mantap Ya, ini. Salah 2. jawabnya urutannya dari sini, dari 7, 6, 5, 8. Jadi conversation-nya urutnya begitu. Jadi yang harus kenapa itu apa itu yang tadi Memeka bilang tips and trick-nya itu kalau apa menjawab IELTS itu dia adalah in arrangement, ya not at random. Ya, jadi sudah urut sebenarnya, tidak mencolot-mencolot. Tapi dia urutnya dari tadi bukan dari 5 tapi dari 7, kembali ke belakang. Terus yang terakhir ke sini. Dia bicaranya 6 week dulu, baru 4 week, baru 1 week, baru yang terakhir 12 weeks. Oke, seperti itu. Oke, jadi apa itu? In arrangement-nya seperti itu gitu ya. Jadi urut-urutannya seperti itu. Oke, ini hanya latihan dulu ya. Besok kita akan latihan lagi yang lebih sampai 40 item gitu ya dengan menggunakan scaffolding sama NLP. Oke, sekarang ini Memeka share link untuk mengisi kuesioner dulu ya. Kuesionernya diisi sebelum keluar, yang sudah selesai baru boleh keluar dari Zoom. Oke. Silahkan dicat sudah Memeka share linknya, silahkan diisi dulu. Ada 30 item tapi hanya klik gitu. Diperhatikan satu itu sangat tidak setuju ya. Jadi yang sangat setuju itu yang malah justru yang nomor 5. Jadi dari yang tidak, yang jelek sampai yang ke atas, yang nomor 5 itu yang paling bagus. Oke, silahkan diisi. Yang boleh sudah selesai boleh keluar. Menjawabnya nggak boleh nomor 5 semua loh ya. Yang 5 semua nggak valid nanti datanya mereka memahami. Ada yang 4, ada yang 3 boleh. Jadi tidak harus semuanya 5.
Sudah, ma'am. Ya, yang sudah boleh leave from the Zoom. Thank you so much. Thank you, ma'am. Assalamualaikum. Salam, Prissy. Thank you. Okay, Mbak Agisni, thank you. You may leave. Mbak Dian, yes, you may leave. Yes, most welcome. My pleasure. Okay, Mbak Dea, thank you. Yes, sure. Saya udah izin keluar ya, Mem. Okay, well, thank you so much. Yes. Mem, Eva izin keluar dulu, Mem ya. Okay, thank you, Mbak Eva. Oke, Mem. Okay, Mbak Naswa, thank you. Yes, you may leave. Mbak Putri, ya, thank you. Thanks a lot. Mbak Amel, yes, please, thank you so much. Mas Rafiq, yes, thank you, Mas. You may leave. Okay, Mbak Galo, thank you so much. Yes, sure, you may leave. Okay, let's finish. Please you may leave. It's okay, thank you so much. We will see you again next 2 weeks. 2 minggu lagi kita ketemu lagi. Mas Rafiq, you may leave. It's okay, Mas Rafiq. Boleh keluar, Mas Rafiq. Okay, ma'am. My Yeah. pleasure, ma'am. Yes, thank you so much.
Bagala, you may leave, it's okay. Sudah selesai, boleh keluar. Mbak Udi, Mbak Roti, sudah belum? Kalau sudah, boleh keluar. Udah barusan, Mem. Sudah, oke. Thank you, you may leave. Boleh Terima keluar. kasih banyak, Mem. Ya, sama-sama, Mbak Roti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Heri, sudah? Mas Heri, have you finished? Hello, Mas Heri. Okay. I close the Zoom ya, Mas Heri. You may complete it next. Okay.